Halo, perkenalkan nama saya Wow Florentina Teri, NPM 125201210111. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan jelaskan tentang jaringan semantik dan skrip. Manusia dan komputer, pemodelan sistem pengolahan. Kecepatan komputer yaitu 1. Kalkulasi akurat, 2. Konsistensi, 3. Aktivitas perulangan, 4. Multitasking, 5. Pengolahan rutin, 6. Penyimpanan dan pengambilan kembali data, 7. Pengambilan keputusan deterministik, 8. Pengetahuan domain, 9. Pengolahan data, 10. Bebas dari kesalahan. Berikut keunggulan manusia. 1. Menciptakan komputer, 2. Memberi instruksi pada komputer, 3. Mempunyai inisiatif, 4. Tidak tergantung energi listrik. Dan yang berikut keunggulan komputer. 1. Objektif, 2. Menyimpan informasi besar pada secondary storage, 3. Waktu pengambilan informasi sangat singkat, 4. Bekerja cepat, tepat dan teliti, 5. Cocok. Perbedaan mendasar antara manusia dan komputer. 1. Manusia dan komputer sama-sama bisa menyimpan memori atau ingatan. Bedanya, otak manusia bisa menyimpan memori jauh lebih banyak dibandingkan komputer. Bedanya lagi, manusia punya lupa sedangkan komputer tidak. 2. Dan komputer sekalipun nantinya ada yang bisa menyimpan memori lebih banyak dari manusia, komputer tidak akan bisa sama dengan manusia karena komputer tidak bisa menarik atau memunculkan kembali apa yang diingatnya tanpa perintah pihak luar. Komputer tidak punya kehendak, komputer tidak punya hak pilih. Yang berikut pemodelan sistem pengolah. Manusia dalam interaksi manusia dan komputer dipandang sebagai sistem pemproses informasi. 1. Informasi diterima dan ditanggapi melalui saluran input atau output atau indera. 2. Informasi disimpan dalam ingatan atau memori. 3. Informasi diproses dan diaplikasikan dalam berbagai cara. Yang berikut sistem pemrosesan manusia merupakan sistem yang sangat kompleks, sulit dimengerti dan tidak bisa diukur secara akurat atau disajikan secara utuh dalam suatu pemodelan. Pendekatan pemodelan dapat disajikan dan berisi tiga bagian, yaitu pemrosesan persepsi atau perceptual processing, pemrosesan intelektual atau kognitif, atau intellectual or cognitive processing, dan kontrol motorik atau motor kontrol. Yang ketiganya berhubungan dengan memori manusia. Dalam pengolahan informasi ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengolahan secara sadar terjadi ketika rangsangan yang datang dibawa ke bagian intelektual dan memerlukan beberapa waktu untuk menghasilkan tanggapan yang sesuai. 2. Pengolahan secara otomatis terjadi secara refleks dan hanya memerlukan waktu yang sangat pendek. Yang berikut banyak aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari telah menjadi otomatis. Kita dapat mengerjakan aktivitas tersebut tanpa harus berpikir. Sebagai contoh, aktivitas untuk membaca, menulis, berbicara dalam bahasa ibu, mengendarai sepeda, menggosok gigi, dan lain-lain. Seperti diketahui, semakin sering berlatih atau dikerjakan, performance kita akan meningkat ke tahap terampil dan otomatis. Dengan latihan rutin, proses kognitif juga dapat menjadi otomatis penuh. Proses kognitif otomatis diidentifikasikan sebagai cepat, membutuhkan perhatian minimum sehingga tidak terpengaruh oleh aktivitas lain, tidak dapat diproses secara sadar atau sengaja.
Ya, yang berikut contoh untuk menunjukkan sifat proses kognitif otomatis adalah efek stroke. Proses pengolahan ini juga melibatkan memori manusia yang berfungsi sebagai tempat penyaring atau sensor, tempat memproses ingatan atau memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Ya, yang terakhir referensi, ya itu mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan